Shalom, dengan penuh sukacita kami kembali menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Rehat Renungan Harian Turaya dan Doa Malam Gereja Turaya Jemaat Elim Balikpapan edisi Rabu tanggal 24 Maret tahun 2021. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu, besar kasih dan kesetiaanmu dalam hidup kami. Hari ini kami boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan kami. Dan malam ini pun Tuhan mengaruniakan kepada kami ruang dan waktu untuk boleh sejenak merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan, agar kami dapat mengerti isi hati Tuhan, dan kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, dan bersabdalah kepada kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bahagian Alkitab yang akan kita baca dan kita renungkan malam ini dari kitab Perjanjian Baru, yakni Injil Yohanes, pasal yang ke-11 ayat 44 sampai ayat yang ke-50. Injil Yohanes pasal 11 ayat 44 sampai ayat yang ke-50. Firman Tuhan. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu,
berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dalam sorotan tema kesaksian dalam pengorbanan. Tontong mendadi saabi, moi anelanna dan babanda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada salah satu siaran televisi pernah ditayangkan bagaimana keadaan sulit yang pernah dialami oleh mantan Presiden Republik Indonesia, yakni Bapak Insinyur Soekarno, karena ia dituduh terlibat pada peristiwa gerakan 30 September PKI. Beberapa orang berupaya untuk memberikan dukungan agar ia melakukan perlawanan kepada pihak yang menuduhnya. Namun, ia tidak menginginkan hal itu, karena baginya itu dapat merusak keselamatan bangsa. Ia rela mengorbankan dirinya, menderita sampai nafas terakhir demi bangsa yang ia cintai ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengisahkan respon orang-orang setelah mereka menyaksikan Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ada yang makin percaya kepada Tuhan Yesus. Namun pada pihak yang lain, berbeda dengan orang-orang Farisi dan imam-imam kepala, mereka justru menyusun rencana bagaimana agar Yesus disingkirkan dari tengah-tengah rakyat. Sebab menurut pandangan mereka bahwa Yesus itu adalah ancaman besar dalam situasi politik pada waktu itu. Bagi mereka Yesus harus mati untuk bangsa itu. Menurut pendapat Kayafas sebagai yang menjabat imam besar waktu itu, perlulah Yesus dikorbankan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari bahaya politik yang ditimbulkan oleh Yesus. Tetapi menurut rencana Allah, kematiannya adalah untuk keselamatan manusia. Itulah bukti kasih Allah bagi dunia ini. Kasih itu selalu melayani dan juga selalu bersedia untuk berkorban. Sebagai pengikut Kristus, tekanan sering datang menyerang kita, namun kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam berbagai situasi, berbagai kesulitan yang kita hadapi, dan mengupayakannya menjadi sukacita bagi kita yang tetap mengasihi Allah. Allah hadir dalam setiap keadaan sulit untuk memajukan pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Karena itulah kita dipanggil untuk tetap bertahan dan tetap setia bersaksi dalam panggilan mulia dari Allah. Kita harus terus bersaksi, menyaksikan kabar baik, menyaksikan Injil, sekalipun kita harus mengorbankan berbagai hal, bahkan kehidupan kita, demi kemajuan pemberitaan Injil. Kesaksian dalam pengorbanan. Amin. Kristuslah pokok kuatku.
Baik, mari bersama kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau oleh karena kemurahan dan kasih-Mu, kami diselamatkan. Engkau mengorbankan diri-Mu, dan Engkau juga berkenan memakai orang-orang yang Engkau pilih dan tetapkan, mewartakan kabar baik, kabar keselamatan, sehingga menjangkau kami. Syukur untuk semua itu Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak pengorbanan yang telah dikorbankan oleh sesama kami yang Tuhan pakai dalam memberitakan Injil. Ajar kami juga Tuhan dan teguhkan iman kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami pun mampu dan sanggup menjadikan hidup kami juga menjadi alat di tangan-Mu untuk menyaksikan iman kami, sekalipun ada banyak hal yang juga harus kami korbankan. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu malam ini. Dan melalui syafaat kami malam ini kami berdoa, bersyukur kepadamu untuk setiap anugerah berkat-Mu, kasih-Mu yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Tuhan, bersama dengan beberapa saudara-saudara kami di Jemaat Elim Balikpapan yang hari ini boleh merasakan pertolongan dan berkat Tuhan, khususnya mereka yang berulang tahun kelahiran hari ini. Lewi Manan, Kinayungan, Bapak Markus Pangloli, Ibu Jeti Bulupaan, Airilia Belvania Rapa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu dalam sepanjang setahun kehidupan mereka di waktu yang telah berlalu. Harapan kami untuk hidup mereka di masa yang akan datang pun dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Berkati, sertailah mereka Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Juga bersama dengan keluarga Bapak Arnold Rifki Kaligis dan Ibu Nita Dewi Domingus yang hari ini berulang tahun pernikahan. Tuhanlah yang telah menyertai mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka setahun lagi. Sungguh ada banyak gumul yang mereka hadapi, tapi Tuhan memampukan mereka melewatinya. Harapan kami pun bahwa di tahun-tahun ke depan, sukacita, kebahagiaan, berkat Tuhan juga akan terus hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bahkan bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan, bersyukur kepadamu untuk kehidupan, untuk usaha dan pekerjaan yang ditekuni, untuk kebersama-samaan di tengah keluarga yang selalu hidup dalam kebahagiaan dan sukacita, juga Tuhan bersama-sama dalam menghadapi setiap pergumulan. Kepadamu Tuhan, jemaat-Mu memanjatkan pujian dan syukur. Ya Bapa di surga, kami mendoakan anggota jemaat-Mu yang dalam pergumulan karena duka cita. Kami mendoakan mereka yang bergumul karena dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, entah mereka yang dirawat di rumah sakit. Tuhan berkati perawatan yang mereka terima untuk biaya saluran kesembuhan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah setiap rumah tangga anggota jemaat-Mu akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Anak-anak mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam bertumbuh, dalam merancang masa depan, dalam menekuni pekerjaan, dalam mencari lapangan pekerjaan tetap, juga dalam mencari pasangan hidup. Iman mereka Tuhan teguhkan, senantiasa berjalan pada yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, kami mendoakan anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, juga di ketiga cabang kebaktiannya. Tuhan berkati mereka yang berada dalam usia lanjut. Sukacita Tuhan hadirkan
keteguhan iman menuntun mereka untuk senantiasa menjalani hidup ini bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Bapa di surga, berkatilah setiap usaha dan pekerjaan yang mereka tekuni, agar seluruh anggota jemaat-Mu hidup tidak berkekurangan untuk memuliakan Tuhan. Pelayanan-pelayanan kami terus doakan Tuhan berkati. Majelis gereja, Bapak dan Ibu Pendeta, Penatua Diaken, pengurus organisasi intragerejawi, dan semua tim kerja atau panitia dalam jemaat ini Tuhan berkati. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang berpisah satu dengan yang lain dengan keluarga mereka, baik karena tugas pekerjaan, karena urusan dinas, oleh karena studi. Tuhan berkatilah. Kami terus mendoakan bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa negara kami. Tuhan karuniakan hikmat kepada pemerintah kami dalam takut akan Tuhan. Dan terus senantiasa kami berdoa, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya pandemi COVID-19 yang kami hadapi suatu waktu dapat berlalu. Saudara-saudara kami di mana saja berada, yang juga mengikuti ibadah bersama dengan kami malam ini, Tuhan berkatilah. Kami juga mendoakan ada saudara kami yang bergumul, merindukan bahwa dalam rumah tangga mereka bisa hidup seiman, baik bersama dengan suami, istri, atau anak-anak. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan menggerakkan hati mereka, sehingga mereka boleh sama-sama berharap, percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Sepanjang malam ini Tuhan, kehidupan kami serahkan kepadamu, Tuhan beserta dengan kami. Ini syukur kami Tuhan, syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami, namun bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah. Ampunkan dosa kami datang kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski diingat serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan serah. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Terpujilah nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita boleh melalui kebersamaan kita dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita, dan kiranya firman Tuhan yang kita renungkan malam ini
akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kami menyampaikan selamat malam, selamat beristirahat untuk kita. Sampai berjumpa pada edisi Rehat selanjutnya. Shalom.